Satu kisah inspiratif kali ini datang dari seorang yang menghabiskan waktunya 12 tahun di Korea. Dan kita akan mengulik dan mengusik-musik pokoknya wes. Selama 12 tahun di Korea itu ngapain aja. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang Mas Boneng yang pokoknya ganteng dan keren pokoknya guys. Halo guys. Ya. Di awal pertanyaan kita, dari tahun berapa Mas Boneng menghabiskan waktu di Korea? Dari tahun 2004 lulus SMA sampai 2016. Terhitung berapa tahun? Itu ya kalau itu ya 12 tahun. 12 tahun di Korea. Itu masa-masa muda saya itu, masa-masa lagi nakal-nakale lah. Berarti masa muda nih dihabiskan di Korea iki. Wah, apa ki sahdu gitu iki. Bukannya sadu, menyakitkan. Sebenarnya itu menyakitkan sebenarnya kalau yang enggak orang tahu itu. Seneng-seneng ya kan? Ya. Foto-foto di salju. Itu cuma paling 1 hari doang itu senengnya. Kalau malam minggu ya norebang itu senang cuma itu 1-2 hari senengnya, tapi sakitnya bertahun-tahun. Berarti gini, berarti yang dipublikasi itu hanya yang apa namanya, sing intinya sing seneng-seneng toh ya, yang susahnya nggak orang tahu gitu. Iya dong, itu kan bisa menjaga perasaan satu, ya, intinya kedua orang tua kan gitu kan. Ya, betul sekali. Walaupun kita tuh sakit di sana, tapi yang kita tunjukkan itu kesenangan ya gitu. Itu menjaga perasaan orang tua. Gitu. 12 tahun di Korea guys. Kita akan menanyakan selama 12 tahun di Korea itu apa aja yang didapat karena ini bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang mau ke sana. Kira-kira kuwi entuke apa wae lho. Nah, kalau untuk ya satu ya dari sisi baiknya satu pengalaman kalau saya sih. Pengalaman. Kerja, Utama pengalaman. Ya, terus tahu gimana caranya mencari uang dan tidak mengandalkan orang tua tuh gimana kan gitu. Ya, namanya anak rantau bro kan gitu. Pundi-pundi, kalau pundi-pundi, bicara pundi-pundi. Kalau pundi-pundi ya alhamdulillah lah kan gitu. Kalau pundi-pundi. Banyak yang dibawa pulang, apa banyak yang dihabiskan buat seneng-seneng di sana? Banyak yang dihabiskan. Soalnya di sana kan banyak itu apa? Hiburan pasti banyak lah. Rusianan apalagi itu, aduh. Menghabiskan uang itu Rusianan. Orang Rusia ya? Ya. Ceweknya gimana Rusia itu? Rusia ya kayak di TV-TV itu loh bro, Rusia tuh yang cantik-cantik tuh lah. Kalau Rusia orangnya kan terkenal tinggi, putih, pokoknya cara wong Jawa ki wayu. Ya ayu. Ya wis macem Mas, itu kan wis oke paling mahal. Di sana kalau cewek paling mahal orang Rusia ya. Rusia ada juga, Indonesia juga ada kok. Banyak ya? Banyak, Indonesia juga ada. Kalau kisah pilunya. Kisah pilunya tuh ini. Bangun tidur, mandi, sarapan, kerja. Bangun tidur, mandi, sarapan, kerja. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Ya gitu. Pokoknya perputarannya hanya makan, tidur, kerja, jalan-jalannya jarang. Jalan-jalan tuh jarang. Kalau enggak hari-hari besar libur gitu. Enggak akan kita jalan. Gitu. Satu pertanyaan yang akan menginspirasi banyak orang yang mau ke sana. Saya akan bertanya tahun terberat di Korea. Tahun terberat ya tahun pertama itu. Tahun pertama istilahnya kan gini. Kita tidak pernah bekerja di tempat orang lah. Ya, itu kan baru kita kerja. Tekanan tuh pasti, kangen sama teman-teman di kampung, kangen sama orang tua, saudara itu kan pasti. Yeah. Itu satu tekanan batin itu pasti ada itu. Yang paling berat. Full 1 tahun itu ya, menahan segala hal. Ya, kalau saya 6 bulanan lah, setengah tahun. Lumayan singkat berarti, lumayan enggak mesti cara wong tersiksa niki enggak begitu. Duh, itu tersiksanya batin dan fisik, Bro.
Buka baju aja nggak bisa loh dulu saya. Awalnya selama 2 bulan tuh ya. Karena apa wi? Karena apa wi? Karena pekerjaan harus pale-pale. Pale-pale itu namanya harus cepet-cepet gitu loh. Oh, Di sana itu. berarti daya kerja di sana sama Indonesia mungkin bedanya sangat jauh. Ya beda jauh. Jauh banget bedanya. Dia di sana tuh cepat tapi pasti. Makanya di sana itu termasuk negara maju kan kayak gitu. Orangnya gampang diatur, pekerjaannya juga disiplin kan gitu. Kalau nggak cepat ya udah pecat gitu. Berarti 12 tahun di Korea kuwi ya suwi lah. Kuwi pasti ada waktu sing paling menyenangkan ki di berapa tahun? Kalau untuk menyenangkan sebenarnya sih setiap waktu libur sih kalau menyenangkan. Cuma dari kitanya sendiri mau menghabiskan uang ya setiap hari bisa senang. Tergantung kita sendiri sih itu kalau buat senang-senang. Pokoknya setiap libur intinya senang-senang. Ya harus dong. Itu kan menjaga perasaan orang tua. Walaupun berat tapi kita tunjukkan yang bahagia kan gitu loh. Itu harus dijaga kan itu. Jangan mengeluh kan gitu loh. Pokoknya di Korea intinya mbut gawe dingeti sawangane kepenak ngono. Enggak tahu di mana bagaimana di sananya. Di sana tekanan batin, tekanan fisik, mas kayak Gerard Dor. 12 tahun di Korea ini bukan waktu yang singkat. Jadi dari masa habis SMA nyampe 12 tahun berjalan itu ya cukup lama. Jadi mungkin ada pahit getirnya. Sing paling kangen di tahun keberapa? Kangen keluarga, kangen keluarga itu di tahun pertama itu kangen. Itu paling berat. Awal-awal tahun itu paling berat tahun pertama itu. Pokoknya jadi setelah 1 tahun berjalan anggap baik. 1 tahun berjalan berarti sudah mulai normal, sudah mulai adaptasi. Iya adaptasi kayak bahasa juga udah beradaptasi sama lingkungan gitu. Udah jadi enak, temen udah banyak kan gitu. Kalau di Korea yang paling syahdu musim apa? Paling satu ya musim semi. Musim semi. Musim semi gak musim salju ya? Enggak. Musim semi itu enaknya apa? Buat pacaran, Bro. Oh, berarti musim semi musim kawin nih. Iya, betul sekali. Kalau musim salju itu gak enak. Badan pada sakit, kedinginan itu. Enaknya musim semi. Pacaran itu, terus bawa-bawa cewek, jalan-jalan itu enak suasana kalau musim semi. Sama musim panas. Kalau musim panas kan biasa di pantai gitu loh. Iya. Berarti musim yang paling syahdu musim semi, guys. Iki kita bicaranya los karena bicaranya los kenapa? Ini karena sebagian dari pengalaman sejarah karena dulu dia di sana itu posisinya belum nikah ya. Belum, kita masih single saya. Jadi ini hanya bagian dari apa jenis? Yus intinya sejarah lah. Jadi kulik apapun itu karena masa lalu, bagian masa lalu yang sudah terlewati, jadi nggak masalah, guys. Oke, guys. Pokoknya kita los. Bahasanya los sih. Kalau soal cewek orang mungkin kalau di sana 12 tahun di Korea tanpa apa ya? Tanpa penyemangat dan lain sebagainya gitu. Iki tanyane detail iki cewek intine iki. Satu tuh penyemangat tuh. Pertama kan cewek pas waktu di kampung kan masih ada. Tapi lama-lama LDR ya nggak kuat kan putus ya kan gitu. 12 tahun di tahun berapa apa deket dengan seorang cewek di Korea? Tahun kedua. Wah cepet ya berarti 1 tahun rekoso langsung tahun kedua langsung seneng untuk cewek. Iya biasa dah sebenarnya kayak cah nom. Ceweknya orang mana ki? Ya asli sana satu tuh ada. Namanya tuh Yongmi namanya dulu. Yongmi asli Korea ki? Asli dia. Ya satu pabrik sih namanya kita ketemu terus kan ada rasa-rasa gimana kan gitu. Namanya anak muda gitu loh. Sedikit pesan atau sedikit apa wejangan buat teman-teman yang mau berangkat ke Korea karena dia sudah
berada di sana 12 tahun itu termasuk bukan waktu yang singkat, guys. Iki nek ono upama ono wong takok-takok Mas piye Mas nang Korea iki piye iki? Sedikit wejangan wae. Ya intinya gini, di Korea kan banyak teman-teman yang teman-teman yang masih di Indonesia kepengen kan di Korea dilihatnya kan enak kan gitu ya kan. Ya, betul. Itu biasanya kan gitu, kelihatannya kan enak di sana kerja. Ya nggak apa-apa sih kalau bilang kayak gitu, cuma tidak yang kita bayangkan gitu loh. Intinya di sana kan ya harus kuat. Kerja setiap hari ya kayak jaran itu diajar kadang 18 jam. Yang penting satu tuh niat, kuat, jangan mengeluh. Gitu aja. Dan misal ada sakit di sana atau apa, ngabarin yang di rumah itu nggak ada apa-apa gitu aja. Gitu. Itu yang namanya anak rantau. Berarti satu wejangan buat teman-teman yang mau ke Korea iki ya. Pokoknya intinya harus kuat mental, fisik dan batin. Pokoknya batinnya kudune kuat, guys. Batinnya kudune kuat. Selama di sana kuwi konflik yang paling sulit. Biasanya konfliknya itu sama orang sana sendiri sih. Kalau kayak kesalahan kerja atau ya intinya kalau kesalahan kerja ya ini bahasa Jawanya misuh ya. Misuh tuh kadang kita menangis. Misuh. Berarti intinya orang sana kuwi karena kita pendatang pasti lebih digalakin intinya di. Iya diajar dulu Ini orangnya sregep apa enggak, ini rajin apa enggak, itu dinilai dari situ. Kuwi tahun pertama. Awal tuh. Tapi kalau udah mau 1-2 tahun kok dilihatnya enak ya kan, rajin gimana, kadang ada junior datang gitu kan, kita dikasih kerjaan yang lebih enak lagi, ada junior datang lagi kita dikasih kerjaan yang lebih enak lagi gitu seterusnya. Tapi kalau ada teman kita kok yang agak dablek, agak nggak rajin kerjanya, ya pasti diajar terus dia gitu loh. Berarti intinya pendatang selalu nek ibarat bahasa zaman saiki dibully ya. Ya, dibully di awal-awal pasti dibully. Ya pasti itu namanya tuh pembelajaran kita kuat nggak, kuat mental, kuat fisik nggak gitu, kuat dipisuin juga itu kan. Kadang dulu nangis saya tuh pernah dipisuin. Awal-awal diajar terus pokoknya. Iya, nyampe buka baju nggak bisa. Pokoknya kisah pilu guys. Tapi sebelum kita mengulik pertanyaan berikutnya, kita ngopi-ngopi dhisik guys. Kita ngopi dulu guys. Ya banyak pahitnya sebenarnya itu banyak pahitnya. Pokoknya di sana aslinya banyak pahitnya. Cuma kita menunjukkan yang senang-senang gitu loh. Karena menjaga perasaannya di kampung gitu orang tua. Sebelum kita bertanya di pertanyaan berikutnya, kita ngopi dan biasa udut-udut sih guys.